Halo teman-teman, selamat datang di channel Seputar Rezeki. Dalam video ini aku bakal membahas mengenai konsep keberlimpahan. Harapannya dengan video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kamu mengenai konsep dari keberlimpahan. Yang kedua, menambah pemahaman dan menjawab pertanyaan mengenai mengapa masih ada hambatan dalam ikhtiar kita menerapkan pola-pola rezeki. Lalu yang ketiga, di akhir video nanti aku akan berbagi tips cara untuk keluar dari kesulitan atau kesempitan, atau bisa dibilang sulitnya mengakses keberlimpahan meskipun kita sudah menerapkan pola-pola rezeki yang banyak kita pelajari dari internet ataupun buku-buku. Sebelumnya disclaimer dulu, aku bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama. Dan juga konsep keberlimpahan yang aku bawakan ini adalah murni dari pemikiranku sendiri, yang mana itu aku simpulkan dari beberapa ilmu yang aku pelajari, baik dari buku-buku yang aku baca, dari video-video YouTube yang aku tonton, dari internet, dan juga dari orang-orang yang aku temui dan berbagi pengalaman secara langsung. Keberlimpahan itu ada polanya, teman-teman. Nah, pola-pola ini aku menyebutnya sebagai algoritma rezeki. Sebenarnya aku sudah menyiapkan satu video khusus yang mengupas tentang algoritma rezeki. Tapi di sini secara singkat, aku jelasin apa yang aku maksud dengan algoritma rezeki. Algoritma rezeki itu kayak rumusan atau pola-pola ikhtiar yang kita lakukan untuk mengundang keberlimpahan. Tentunya kamu sudah tahu dan bahkan banyak mempelajari hal-hal ini. Contohnya sedekah. Sedekah adalah salah satu algoritma rezeki. Karena semakin banyak kita sedekah, semakin kita berani berbagi, itu maka rezeki akan datang menghampiri. Ada lagi pola rezeki atau algoritma dengan cara berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua itu luar biasa mengundang keberlimpahan dalam hidup kita. Dan banyak lagi contoh dari pola-pola rezeki atau algoritma rezeki ini. Makanya aku buat satu video khusus untuk mengupas tuntas mengenai algoritma rezeki ini. Tapi secara ringkasnya, algoritma rezeki yang aku maksud yaitu cara-cara atau ikhtiar yang kita lakukan untuk memancing keberlimpahan. Algoritma rezeki ini adalah hukum alam yang Tuhan turunkan untuk kita semua. Tentunya kita akan mendapatkan dampak dari hukum sebab akibat tersebut. Tapi ada juga fase-fase atau golongan orang yang kayak terhambat atau tidak mendapatkan dampaknya secara langsung, walaupun sudah menerapkan pola-pola rezeki atau algoritma rezeki ini. Contohnya sudah gemar berbagi, sudah menyambung silaturahmi yang sempat terputus, sudah memperbaiki diri, tapi kok masih terasa sempit, keberlimpahan itu tak kunjung datang. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang bertanya-tanya demikian. Aku membagi itu dalam 3 golongan. Yang pertama aku menyebutnya sebagai golongan takwa. Tentu dari kata takwa kita sudah mengetahui golongan ini adalah orang-orang yang hidupnya berjalan lurus. Dia bekerja dengan penuh amanah, berdagang dengan jujur, usaha yang halal dan baik, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pokoknya intinya golongan takwa ini orang yang hidupnya baik-baik aja. Nah, golongan takwa inilah yang biasanya sangat merasakan dampak dari menerapkan pola-pola rezeki ini. Dan hasil dari menerapkan pola-pola rezeki ini berupa keberlimpahan. Dan keberlimpahan ini aku bilang suatu rahmat atau barokah dari Tuhan atas kejujurannya, ketaatannya, dan lain-lain. Lalu golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan fasik. Golongan fasik ini itu sih sebutan dari aku aja ya. Intinya orang-orang yang nggak benar-benar amat lah hidupnya. Bahkan ada yang kerja tapi dia korupsi, terus dia berdagang tidak amanah, tidak jujur. Misalnya dia pengusaha yang zalim, baik zalim terhadap karyawannya, zalim terhadap kliennya, bermain curang. Nah, golongan fasik ini, walaupun mereka tidak berperilaku baik, tapi menerapkan pola-pola rezeki itu tetap berdampak dengan datangnya keberlimpahan dalam hidupnya. Tapi bentuk dari keberlimpahan ini sebenarnya kalau dalam Islam disebut dengan istirot. Dan ini tentunya keberlimpahan yang tidak berkah. Dan orang-orang di golongan fasik ini akan mendapatkan
balasan yang lebih pedih di hari akhir, menurut kepercayaanku sebagai umat Islam. Dan yang ketiga itu golongan pembersihan. Mengapa aku menyebutnya sebagai golongan pembersihan? Aku menyebutnya golongan pembersihan karena menurutku orang-orang dalam golongan ini adalah orang-orang yang dalam fase pembersihan dari dosa-dosa masa lalu, baik yang disadari maupun tanpa disadari. Sebenarnya orang yang dalam golongan pembersihan ini layak bersyukur karena masih mendapat teguran dan kasih sayang dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang fasik yang bisa dibilang nggak dipeduliin lagi lah, dibiarkan menikmati keberlimpahan itu, dan nanti pertanggungjawabannya lebih berat di hari akhir. Sedangkan orang-orang yang di dalam golongan pembersihan ini, mereka diberikan kesempitan, kesulitan untuk menyadari, karena biasanya dari kesempitan dan kesulitan inilah orang paling mudah ingat dengan penciptanya. Jadi itulah mungkin cara Tuhan untuk memanggil, menegur, dan memberikan kesempatan untuk golongan ini membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, orang-orang di dalam golongan inilah yang sulit mendapatkan dampak keberlimpahan berupa materi, meski sudah menerapkan pola-pola rezeki yang diajarkan kebanyakan orang. Tapi sebenarnya, kalau orang-orang di golongan ini jeli dan peka, algoritma rezeki atau pola-pola rezeki itu tetap berdampak. Maksudnya gini, orang di golongan ini mengakses keberlimpahan dengan bersedekah misalnya. Mereka bersedekah ekstrim, lalu merasa berkali-kali sedekah atau melakukan amalan yang lain, mencoba amalan yang lain. Tapi mereka masih merasa hidupnya sempit, keberlimpahan itu tak kunjung datang. Memang secara kasat mata, algoritma rezeki atau pola rezeki itu tidak berdampak mengundang keberlimpahan secara langsung. Tapi patut kita sadari, keberlimpahan itu berbentuk pengampunan, menambahnya amal, memperbaiki diri kita jadi lebih baik, dan banyak lagi. Dan yang jelas, ini mengupgrade diri kita menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sebenarnya itu keberlimpahan yang datang dari dampak kita melakukan amalan-amalan tadi, atau ikhtiar-ikhtiar tadi. Lalu bagaimana caranya keluar dari golongan pembersihan ini? Agar kita kembali dapat mengakses keberlimpahan melalui pola-pola rezeki. Yang pertama, kita harus terima dulu. Benar-benar menerima apapun keadaan yang terjadi saat ini. Apapun keadaan dan kondisi kita saat ini. Setelah menerima, tentu kita menyadari apa yang telah kita perbuat masa lalu, apa kesalahan-kesalahan kita dalam berikhtiar, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalani kehidupan. Dari situ tentu kita memohon ampunan. Dengan kata lain, kita bertobat dengan tulus memohon ampun. Kalau tiga ini sudah dilakukan dengan baik dan benar-benar tulus, baru selanjutnya lakukan ikhtiar. Aku menyebutnya ikhtiar dunia dan ikhtiar langit. Ikhtiar dunia bisa dengan cara mengupgrade skill, menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita dalam mencari atau memperoleh rezeki, melatih kedisiplinan bangun pagi, dan banyak lagi. Lalu ikhtiar langit. Ikhtiar langit ini sama halnya dengan pola rezeki. Tentunya amalan-amalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Contohnya melakukan amalan sholawat, tahajud, duha atau sedekah, dan tentunya secara konsisten atau istiqomah. Untuk hasilnya kembali kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau pengampunan itu sudah datang, dengan mudahnya Tuhan akan memberikan kita petunjuk dan mengarahkan kita kembali masuk ke dalam golongan takwa. Yang dengan mudahnya insya Allah kita bisa kembali mengakses keberlimpahan dengan pola-pola rezeki atau hukum alam yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Karena dengan pengampunan itu bisa jadi, misalnya seseorang ini direncanakan Tuhan pembersihan selama 5 tahun menjalani kesulitan hidup. Tapi dengan konsistensi dan kegigihan kita dalam berikhtiar, bisa jadi Tuhan merubah, mempercepat pembersihan itu dari 5 tahun menjadi 2 tahun. Setelah 2 tahun mengalami kesulitan, lalu selanjutnya dibukakan jalan yang baik. Kalau Tuhan sudah berkehendak, semua bisa terjadi. Bagi kamu yang masih dalam golongan pembersihan, mudah-mudahan segera mendapat ampunan dan kemudahan untuk kembali mengundang keberlimpahan dalam hidup. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk golongan takwa senantiasalah bersyukur dan tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Dan kedua, bagi golongan fasik, jangan terlalu berbangga diri, tapi justru keberlimpahan itu seharusnya menjadikan kamu lebih introspeksi diri. Dan untuk golongan pembersihan,
tetaplah ikhlas dan ridho menjalani kehidupan sampai ampunan itu datang. Baiklah teman-teman, sekilas video mengenai konsep keberlimpahan. Semoga video ini bermanfaat, dan silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan wawasan lainnya terkait seputar rezeki. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.